Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 17 Juni 2024, yaitu 1445 Hijriah. Kita semua merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan hari ini di Hong Kong kita merayakannya di Indian Club. Dan untuk teman-teman yang merayakan Idul Adha hari ini, mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua teman-teman yang ada di Ini sekarang jam 7.50 dan teman-temannya ada panah palu loh. Iya, Mbak. Ayo Mbak. Panah palu dari namanya. Alhamdulillah ketemu Mbak Latifah sholat Idul Adha. Alhamdulillah. Yuk Mbak Esti, sini dong. Nek cuti-cutine kowe kan kopi itu tekan. Ya, aja toh. Sebenarnya. Ya tahun ini yuk. Oh, 2 kali. Sholat Idul Adha yang kemarin juga di sini. Di Satin. Biasanya di TST. Tapi tahun ini kayaknya nggak seramai tahun sebelumnya ya, karena memang banyak sekali tempat-tempat sholat ada di Pintarjoy, Taiwan, dan masih banyak tempat lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, takbiran, yang dilanjutkan laporan koordinator panitia sholat Idul Adha KJRI Hong Kong oleh Bapak Muhammad Firman Asani, dan dilanjutkan oleh pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dipimpin insya Allah oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Nailur Rahman SIP MPD, yang ditutup dengan khotbah dan doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara sholat Idul Adha ini. Dilanjutkan dengan laporan koordinator oleh Bapak Muhammad Firman Asani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Bill Edison, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong dan Macau, Al Ustadz Kiai Haji Muhammad Nailur Rahman SIP MPD atau Gus Ahmad, Ketua PCNU Kota Pasuruan sekaligus Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Jawa Timur, selaku Imam dan Khotib Idul Adha di Indian Recreation Club Hong Kong pada hari ini, seluruh anggota panitia pelaksanaan Idul Adha tahun 2024, ibu-ibu dan wanita KJRI Hong Kong, rekan-rekan perwakilan seluruh ormas WNI di Hong Kong, seluruh warga negara Indonesia dan umat Muslim yang mengikuti sholat Id berjamaah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala din wa muslim lana minka bil khair ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah adada khalqih wa ridwan 'an ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'Eidal Fitri wal Adha. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal maula wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana wa qudwatina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin al-Mustafa nabiyil huda alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du. Apa di season 2 enggak ada? Ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsiyal mudnibata bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan dalam kehidupan. Kita sebagai umat Islam harus mewujudkan rasa syukur itu. Syukur tidak hanya diartikan dengan ucapan alhamdulillah, tapi syukur juga diartikan dengan ziyadatut ta'ah wal ibadah, yaitu ada tambahnya ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan solusi dalam setiap urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rizki dari cara-cara yang tidak pernah terfikirkan oleh logika kita. Takwa, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Takwa merupakan kalimat yang diambil dari wiqayah. Wiqayah ini artinya adalah pelindung. Oleh karena itu ulama mengatakan takwa itu adalah hifdzus syai' mimma yu'dzi. Kita menjaga dari sesuatu yang bisa menyakiti kita. Sebagaimana yang kita lihat pemandangan hari ini, bagaimana ibu-ibu menggunakan payung.
sebagai perlindungan dari panas. Payung ini adalah takwa. Payung ini menyakitkan atau berbahaya. Oleh karena itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah ditanya, "Ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan analogi. Analogi yang disampaikan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq adalah, apakah kamu pernah berjalan, kita melihat banyak duri di jalan kita berhati-hati karena kita tidak ingin tersakiti. Tidak perlu duri yang besar, sekecil duri ikan pun akan kita hindari. Itulah mengapa para hadirin wal hadirat rahimakumullah, takwa kita terjemahkan menjadi fi'lut ta'at wa tarkil ma'asi wal wuquf inda hududillah. Taat itu, takwa itu diterjemahkan dengan bentuk patuh menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan tahu batasan-batasan Allah. Kita tidak melampaui batas-batas itu. Karena hanya dengan inilah kita akan terhindar dari sesuatu yang akan menyakiti kita. Mungkin sakit di dunia sementara, tapi sakit di akhirat tidak ada obatnya. Kalau kita sudah sakit di akhirat, kita akan rugi selama-lamanya. Maka dari itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita terus perhatikan kondisi ketakwaan kita di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita semakin hari semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah, ataukah kita semakin ceroboh? Apakah kita rela menginjak duri-duri di jalan yang kita lewati, atau kita akan menghindar? Dan apa yang akan dikatakan orang kalau ada manusia yang jelas-jelas melihat duri tapi dia masih menginjak duri itu? Tentu ini sudah jauh dari akal sehat kita sebagai manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Idul Adha adalah hari besar umat Islam, sebagaimana kita juga merayakan Idul Fitri. Di dalam peringatan Idul Adha ini, kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, menyembelih hewan kurban, serta mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil dalam rangka memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai Tuhan seluruh manusia, Rabbul Alamin, Rabbun Nas. Allah sebagai Tuhan yang mengatur alam semesta. Kita melihat bagaimana kondisi Hong Kong, seharusnya ini mengingatkan kita pada kebesaran Allah. Bagaimana kita melihat begitu banyaknya jenis manusia di dunia ini, dan semuanya diurus urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah kebesaran. Yang ketiga adalah zakat, dan yang keempat adalah pergi haji. Ini adalah syiar-syiar yang kita miliki sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syiar penting sekali. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa syiar adalah identitas dan simbol yang berkaitan dengan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang mau menjaga syiar agamanya, berarti ia telah menjaga agamanya. Seseorang yang menjaga syiar agamanya, yang menampakkan syiar agamanya, berarti ia telah menjaga agamanya. Oleh karena itu, orang yang menampakkan syiar menunjukkan bahwa pendiriannya kokoh, imannya kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan dan lika-liku godaan-godaan zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hari Raya Idul Adha tidak bisa lepas dari mengingat kembali tentang kisah seorang Nabi besar Ibrahim alaihissalam.
yaitu salah satu Nabiullah yang mendapat gelar Ulul Azmi. Tidak semua Nabi mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi ini artinya adalah orang yang memiliki keteguhan yang luar biasa, orang yang memiliki ketabahan, ketangguhan, resiliensi yang luar biasa, tidak mudah goyah, tidak mudah rapuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah mendengar banyak dari setiap khutbah Idul Adha tentang perjuangan, tentang cerita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mungkin kalau boleh saya singkat, karena semakin terik mataharinya. Enggak, Pak. Kalau boleh saya singkat, ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa Nabi Ibrahim menyandang gelar Ulul Azmi. Pertama, karena Nabi Ibrahim mendapatkan tantangan berat, bukan menyembelih putranya, tapi tantangan pertama Nabi Ibrahim adalah menghadapi ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim lahir memiliki ayah pengrajin berhala, bukan hanya penyembah berhala, produsen berhala, pembuat berhala. Dan di dalam Al-Quran itu diabadikan bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya, bagaimana Nabi Ibrahim mengajak dengan halus, dengan sopan, agar ayahnya mau mengikuti apa yang diyakini oleh Nabi Ibrahim. Tapi ayahnya enggan untuk mengikuti. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tetap mendoakan yang terbaik untuk ayahnya. Salamun alaika, sa'astaghfirulaka rabbi. Semoga engkau diberi keselamatan dan aku akan memohon ampunan untukmu kepada Allah. Urusan diampuni atau tidak itu adalah urusan Allah. Tapi Nabi Ibrahim sebagai anak memintakan ampun untuk orang tuanya yang jelas-jelas tidak sama keyakinannya dengan Nabi Ibrahim. Itu cobaan pertama. Yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim berumur 99 tahun, di saat beliau memiliki putra yang ditunggu-tunggu puluhan tahun. Putra itu telah lahir dan berusia 13 tahun. Nabi Ibrahim memiliki putra di umur 87 tahun. Dan di umur 99 tahun datanglah ujian yang berat yang kita sering dengar ceritanya, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim mimpi diperintah oleh Allah menyembelih putranya sendiri. Peristiwa mimpi itu diabadikan dan hari ini kita peringati dengan nama Hari Tarwiyah. Oleh karena itu kita disunahkan untuk puasa tanggal 8 Dzulhijjah, dan dalam tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut Hari Tarwiyah. Karena disitulah Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah untuk diberikan oleh Allah kepada kita untuk melihat siapa yang serius, siapa yang tidak serius. Kalau ujian kepada orang kaya hanya bersedekah 2,5% saja, tidak akan mengurangi kekayaannya. Tapi kalau anaknya yang diminta, bagaimana reaksinya? Itulah ujian berat yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini menunjukkan bahwa barang siapa yang bertakwa akan dihilangkan masalahnya oleh Allah. Tidak. Barang siapa yang bertakwa akan diberi solusi atas masalahnya. Bukan dihilangkan masalahnya, tapi akan selalu diberi solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari cara-cara yang tidak terduga. Bahasa gaulnya, Allah itu kalau mau nolong nggak harus masuk akal. Allah kalau sudah menghendaki membantu seseorang, caranya tidak harus masuk di akal kita. Kita harus yakin. Kita harus yakin dengan seyakin-yakin. Bagaimana panjenengan mungkin ingin haji, tapi mungkin masih jauh dari asa, dari angan. Jangan putus harapan. Kalau Allah sudah berkehendak,
menolong seseorang, cara untuk menolong tidak harus masuk di logika manusia. Karena yang menguasai alam semesta ini bukan manusia, tapi Allah, Tuhan kita. Itulah sekelumit khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah. Amin. Dan memberikan pengaruh takwa itu kepada anak kita. Amin. Sehingga anak-anak kita bisa melihat ketakwaan orang tuanya dan mereka bisa meniru ketakwaan orang tuanya. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijaga terus oleh Allah. Jangan lupakan doa. Ad-doa silahul mukmin. Karena doa adalah senjata orang mukmin, maka sekalipun jauh, doa akan selalu tembus seperti busur panah yang menepati sasarannya. Maka doa seorang ibu kepada anak seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan doakan putra-putri panjenengan dimanapun mereka berada, dimanapun panjenengan berada, akan selalu dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan diberi hati yang bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif, mana yang pahala, mana yang dosa. Fisirri wal alan, baik dalam keadaan di hadapan banyak orang maupun saat sendirian. Karena kadang-kadang kita berhasil bertakwa di tengah-tengah keramaian, tapi kita gagal bertakwa saat sendirian. Betul. Itulah hadirin dan hadirat pelajaran yang bisa kita petik dari khutbah Idul Adha kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Al-Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukri lahu ala taufiqihi wa imdadihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala sami'an 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi nabika ajma'in wa khassa ila al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiillah wa an sa'iri azwaji rasulillah wa dzurriyyati rasulillah wa ali rasulillah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirud dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wal tuf bina wal muslimin wansurna wal muslimin wa farrij 'anna wa 'anil muslimin wa 'an ikhwanina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka fi hadzal yaumil mubarak an tuyassira lana umurana wa an taqdiya lana hajatina wa an taghfir lana dhunubana wa an tarhama mautana wa an tarhama walidayna wa an tashfi mardana wa an tu'afiya mubtalana wa ilal khairi qarribna ya Allah wa anil syarri ba'idna ya Allah wa khtim bis salihati a'malana. Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal riba wal zina wal mihan wal fitan wal fawahish ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin wa min Indonesia 'am ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillah guys, salat id sudah selesai dan sekarang kita waktunya pulang karena kebetulan hari ini nggak libur. Jadi untuk yang libur silahkan dilanjut. Minal aizin wal faizin. Sekarang mau keluar, agak macet, tapi kayaknya nggak macet banget sih, cuman ya karena cukup banyak juga orangnya yang datang. Ya jadi seruduk lah. Alhamdulillah sudah selesai salat idnya. Capek ya? Nah, terima kasih ya untuk teman-teman Mak yang udah like, comment, subscribe. Jangan lupa ikuti terus perjalanan Mak.